Ya, terima kasih Iwan Wat masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV di pagi hari ini. Iwan Wat yang mungkin baru bergabung saat ini tengah menyimak program acara Tausiah Pagi, kajian akhlak bersama guru kita Ustadz Ahmad Jajuli Khalil. Tadi sebelum jeda, Ustadz Ahmad Jajuli Khalil menjelaskan mengenai mahabbah Rasul. Ini masih lanjutan dari kajian-kajian akhlak mengenai Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya Ivan Wat, seperti biasa kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya bacakan SMS yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jadil Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap kita tidak boleh suuzon kepada siapapun, terutama kepada sesama muslim. Akan tetapi, kenapa saat ini umat Islam lebih sering suuzon atau berburuk sangka kepada sesama muslim dan politik-politik Islam? Dan yang dicontoh dari Rasulullah SAW itu di saat ini toleransinya terhadap non-muslim. Nah, kalau untuk penegakan hukum, Islam yang ditegakkan Rasulullah itu dikesampingkan, Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya, apakah ini yang dimaksud mahabbah kepada Rasulullah katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sekarang ini tentang suudzon sudah sudah mewabah, ya. Kemudian juga termasuk juga kita ini begitu mudahnya mempercayai omongan orang, ya, tanpa kita mau tabayun lebih dulu. Saya pernah sehabis mengajar kedatangan seorang, dia itu dosen. Dia mengatakan begini, Ustadz, ini maunya kiai ini apa sih? Itu ya. Maksud apa kata saya. Dibuka kemudian di HP-nya, di situ ada gambar Kiai Said Akil Siraj. Di situ ada tulisannya Profesor Kiai Haji Akil Siraj melarang warga ini Nahdien dan Ansor dan PMII berdemo membela Al-Quran. Itu bunyinya begitu. Jadi dia tanyakan, apa maunya kiai ini? Yakni kok seorang profesor, seorang kiai, pemimpin ormas Islam terbesar di Indonesia ini melarang warganya membela Al-Quran, gitu. Jadi saya tanya begini, Pak, Bapak ini orang awam apa ulama? Bapak kiai atau bukan? Dia bilang, saya orang awam, Ustadz. Nah, kalau orang awam berarti sama saya. Berarti Bapak dengan saya sama-sama orang awam. Nah, sekarang menurut kita Pak orang awam, membela Al-Quran itu hukumnya apa? Jawab dia, wajib dong. Kita namanya orang Islam, wajib membela Al-Quran. Nah, Pak, kalau kita orang awam, ya, tahu membela Al-Quran itu wajib, apa masuk akal menurut Bapak, kiai, ulama kok melarang membela Al-Quran? Masuk akal nggak menurut Bapak? Saya bilang begitu. Ya mestinya enggak. Nah, inilah yang perlu saya. Tapi kan ini tulisannya Pak Ustadz, tuh lihat Bapak baca sendiri. Baik, sekarang kalau saya katakan begini, ya, saya tulis di dalam WA masuk ke Bapak bahwasanya si Fulan berzinah dengan ibu kandungnya. Apa Bapak mau langsung percaya? Disinilah kita dibutuhkan sekarang kecerdasan, gitu kan, kebijakan dalam menyikapi setiap berita. Awas, medsos ini luar biasa loh Pak, kata saya kan. Nah, coba kita tabayun, kan Allah sudah memberitahukan kepada kita, kalau datang orang fasik kepada kita membawa berita, maka tabayun, agar kita jangan terus-menerus dalam kesalahan yang berakibat nanti kita menyesal. Nah, kita tabayun dulu nih berita ini, ayo kita cari dulu sumbernya, bener nggak nih beliau berkata begini. Sebab logikanya kita saja orang awam tahu kok membela Al-Quran itu wajib. Masa sih ulama?
nggak ngerti gitu kan. Nah inilah fitnah sekarang ini luar biasa. Coba cari gitu kan. Nah ini. Dan itu tidak ada seperti itu. Kalau ada apa masalahnya? Kenapa bisa seperti ini? Kita tabayun. Tapi orang karena memang udah nggak suka kepada Kiai Said Akil gitu kan. Lalu udah itu Kiai sampai ada ngomong Kiai tai, Kiai macam dan sebagainya. Nah ini. Jadi nggak tabayun. Saya lagi di Jelambar kata awas hati-hati. Hati-hati kalian semua. Sekarang ini ada kelihatan nampak sekali upaya mau membenturkan antara Kiai Ma'arif dengan Pak Amin Rais. Maksud kata saya, Pak Amin Rais itu aset bangsa kita. Pak Ma'arif juga siapa? Pak Buya. Buya Safi Ma'arif itu adalah aset bangsa. Itu adalah tokoh-tokoh kita. Hati-hati kata saya. Jangan karena satu dan lain hal kemudian nanti dibenturkan ini. Ini siapa sebenarnya yang coba membenturkan Kiai Safi Ma'arif dengan Pak Amin Rais? Kita yang jadi muslim jangan mau jadi wayang. Nah, hati-hati saya bilang nih, ya. Jadi kita harus cerdas menyikapi ini. Dan ini diabaikan oleh kita, nggak ngerti. Sehingga saya katakan kalau dosen saja seperti ini dalam menyikapi sebuah berita yang masuk medsos, lagi mana dengan orang awam? Ini udah penyakit ini. Ini bahaya sekali ini yang semacam ini ya. Nah, saya ini bukan membelain Pak Samsul Safi Ma'arif, bukan membelain Kiai Said Akil gitu ya. Ayo kita supaya cerdas menyikapi setiap berita. Tabayun itu Al-Quran yang nyuruh, gitu. Al-Quran yang nyuruh. Nah, kalau ternyata seperti itu bagaimana ya? Kita harus kita punya sikap, gitu. Dan kita kalau kita jelas kita tanyakan pada ulama. Lagi saya ngaji di Bekasi, saya ditanya, Ustaz bagaimana sikap kita ini tentang YPP, ya? Bagaimana Kiai NU banyak yang mendukung bahkan jadi anggotanya. Saya bilang, saya ini Syafi'i. Orang Syafi'i itu, saya ngikutin Imam saya bukan karena Syafi'inya. Kita harus ikuti Imam Syafi'i, tapi sumber hukum yang jadikan dasar pemikiran, pemahaman atau mazhab Syafi'i apa? Al-Quran hadis. Nah inilah yang kita jadikan. Imam Syafi'inya sebagai Imam Syafi'i mungkin salah, tapi kalau Al-Quran dan hadisnya tidak akan salah. Jadi ini yang kita ikutin. Nah begitu juga kita jadi orang NU, jadi orang Muhammadiyah. Jangan karena Kiai NU umpamanya begini, lalu kita ikutin secara membabi buta tanpa kita lihat dulu benar apa tidaknya. Begitu juga karena tokoh Muhammadiyah seperti ini, lalu kita ikutin. Ya tidak, kita itu ngikutin kebenarannya, bukan individu, orangnya atau tokohnya. Ini kebenarannya. Itu. Baiklah. Kemudian sekarang ini lalu bertoleransi gitu kan kepada non-Islam. Toleransi itu benar. Itu sangat bagus sekali. Cuma saya itu memang ada satu ganjalan tentang toleransi. Ya. Ketika sekarang ini orang Islam diminta supaya toleransi terhadap agama yang lainnya. Nah, waktu umpamanya nyepi, kita harus ikut juga toleransi, menghargai orang-orang yang lagi pada nyepi, jadi tidak tidak ya rame-rame lah seperti itu. Demikian juga ketika tanggal 25 ya, kita dituntut juga untuk toleransi kepada saudara-saudara kita muslim. Tapi saya tidak mengerti kenapa giliran bulan puasa yang suruh toleransi ke umat Islam juga. Gitu. Suruh menghargai orang yang tidak puasa. Yang saya tahu ya, yang tidak puasa itu harus menghargai, menghormati yang puasa. Malah yang puasa suruh menghormati yang enggak puasa. Ini kata saya yang gendeng apa Menteri Agama yang yang kagak beres dalam hati saya. Saya jadi bingung
gitu mengenai toleransi. Ya. Jadi kita ini memang dalam Islam ada toleransi. Tapi juga enggak cuma toleransi, harus ada aksi juga gitu. Ada toleransi, ada aksi, begitu ya. Nah, jadi saudara, benar sekali Islam harus toleransi kepada yang lain, tapi yang lain pun harus toleransi juga kepada Islam, gitu. Kalau di waktunya nyepi kita hargai orang nyepi, maka di waktu kemudian orang tanggal 25 itu ya harus kita hargai juga. Nah, saatnya Ramadan, ya jangan orang Islam yang menghormati mereka. Dibalik sekarang, gantian yang non-Islam menghargai umat Islam di bulan Ramadan. Lah, giliran nyepi umat Islam yang suruh menghargai. Giliran kemudian Natal, umat Islam disuruh menghormati. Giliran Ramadan, umat Islam juga suruh menghormati. Nah, ini gimana urusannya? Saya tuh nggak ngerti jadinya, ya. Nah, jadi seperti itu para pendengar rahimakumullah. Jadi supaya jelaslah pengertian toleransi di sini, ya. Jadi toleransi memang diajarkan oleh agama. Ketika tapi toleransi itu bukan dalam beragama, toleransi antar umat beragama ya. Tapi kalau toleransi dalam beragama, saya itu nggak menemukan adanya toleransi beragama. Tapi kalau toleransi antar umat beragama iya. Ya, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke SMS selanjutnya Ustadz. Masih dari hamba kembali 0896519200 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Jalil Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Pak Ahmad di Tomang katanya. Bagaimanakah Ustadz cara kita membedakan ciri khas dari obrolan orang munafik dengan orang mukmin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang begini. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, tidak akan membiarkan orang yang baik, ya, orang mukmin dihina, direndahkan, sebagaimana Allah pun tidak akan membiarkan orang munafik dipuji-puji, dimuliakan. Allah akan bongkar, nanti akan bongkar mana yang munafik, mana yang mukmin, nanti akan dibuka. Nah, pada peristiwa 212 kan kita bisa melihat, ya, begitu terjadi 212 kita bisa melihat mana orang yang mukmin, mana yang munafik, kelihatan sekali di situ, ya. Jadi Allah lagi membuka kepada kita. Orang boleh bicara, ya, setinggi langit boleh, tapi kan kita fakta. Nah, kemudian sekarang kata Rasulullah SAW, ciri orang munafik itu kalau dia bicara dia suka bohong, ya, suka bohong. Bukan kalau berbicara selalu bohong, nggak ada di dunia manapun juga manusia kalau ngomong selalu bohong tuh nggak ada, ya. Jadi kalau bicara dia suka bohong. Yang keduanya, kalau diberi amanah dia khianat. Begitu, ya. Kalau berjanji dia ingkari. Nah, ini nanti akan kelihatan oleh kita. Ya, orang ini bicara jujur atau tidak, cirinya orang munafik. Kemudian di sisi lain Rasulullah juga mengatakan orang mukmin itu kalau dia melakukan dosa itu seperti orang yang di atasnya sudah diangkat batu yang sangat besar yang siap ditimpakan. Jadi kalau sudah ada batu di atas mau ditimpakan kepada kita, kayak apa sih kita ini? Mau berbuat maksiat dengan takutnya juga bukan main, nggak jadi karena mau. Tapi kalau orang munafik berbuat dosa itu seperti orang yang hidungnya dihinggapi lalat.
Jadi bagi dia untuk mengusir itu tinggal gitu aja, udah selesai gitu. Nah, jadi untuk membedakan sekarang ya, dari pembicaraan orang munafik memang sulit. Tapi kita bisa mengetahui mana orang munafik dan tidak munafik. Satu, tadi kalau bicara orang munafik itu suka berbohong. Kalau dipercaya dia khianat, taruh berjanji, suka ingkar. Itu ciri-ciri munafik. Lalu begitu tenangnya dia kalau melakukan perbuatan dosa. Nggak ada ketakutan. Itu adalah ciri-cirinya orang munafik itu seperti itu. Nah, nanti dari sini kita akan bisa membedakan mana si munafik dengan mana si mukmin. Dan sekarang ini memang ya banyak sekali lah namanya munafik. Ya, wallahu a'lam. Baik, dan selanjutnya Ustaz dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Afi katanya. Ustaz, sudah dikatakan baikkah bila seorang umat Rasul berkeinginan bertemu Rasul kelak di yaumil kiamat, Ustaz? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Keinginan itu kalau memang itu adalah cuma sekedar ucapan, ya enggak ada artinya. Tapi kalau keinginan itu karena didasarkan rindu, ya, kayak kita pingin banget saya ketemu dengan Habib Hussein, ya Allah, kapan bisa ketemu? Nah, itu karena ada kerinduan. Dan kenapa orang rindu? Karena dia itu cinta. Itu kan? Kenapa dia cinta? Karena dia kenal. Karena orang cinta itu mesti rindu. Orang cinta. Nah, kemudian ketika rindu itulah dia obatnya rindu kan bertemu. Maka kalau ingin sekali bertemu dengan Rasul, ciri itu adalah orang ini mahabbah kepada Rasul, ciri cinta kepada Rasul. Kalau sudah cinta kepada Rasul, kata Rasul, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya nanti di sana. Maka Anda yang dari Magelang ini, kalau memang keinginan bertemu dengan Rasul itu adalah karena kerinduan kepada Rasul, ya, maka Anda akan berkumpul nanti dengan Rasulullah, akan dipertemukan, dan itu janji Rasul. Tapi kalau keinginan itu cuma keinginan sekedar ucapan saja, itu keinginan yang nggak ada artinya, belum ingin, cuma latahan. Dan ciri-ciri orang yang ingin itu adalah tadi itu karena rindu. Orang rindu itu pingin ketemu, obatnya ketemu itu, obatnya rindu cuma satu, ya ketemu. Selama belum ketemu, keinginan itu nggak mungkin hilang. Maka kalau Bapak misalkan ya sebulan yang lalu saya pingin ketemu dengan Rasul, tapi sekarang kok hilang? Belum, bukan rindu itu, belum rindu itu namanya. Itu baru latahan, ke bawah pengaruh orang yang ceramah seperti itu. Kalau sudah benar-benar orang rindu, nggak bakalan habis, sebab rindu obatnya cuma satu, ketemu. Dan kapan kita bisa ketemu dengan Rasul? Nah ini ya, ketemu dengan Rasul. Ya mungkin kalau sudah mati. Wallah alam. Satu lagi mungkin. Baik Ustaz, ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan ulama-ulama yang Ustaz sebutkan tadi? Menurut kabarnya memang di media mainstream seperti itu Ustaz. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Baik. Mungkin yang tadi Ustaz jelaskan seperti Ustaz Kiai Haji Said Akil, kemudian Buya Safi Ma'arif, dan beberapa ulama lainnya katanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saudara. Juga Rasulullah, kalaupun umpamanya mereka tergelincir, seandainya kata Nabi, ittaqu zillatal alim. Ya, takutlah kamu akan tergelincirnya orang alim. Karena orang alim itu pagi tergelincir, sore sudah lurus lagi. Beda dengan orang awam, ya. Kalaupun ini tergelincir, saya bukan katakan mereka-mereka ini tergelincir, tidak, ya. Kalau tergelincir seperti itu. Yang saya harapkan, kita semua ini jangan mendengar ya dari omongan seseorang tanpa kita tabayun. Kata Nabi, ya, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bima sami'a. Cukup orang itu sebagai pembohong, sebagai pendusta,
jika dia menceritakan apa yang dia dengar. Nah, ini yang harus kita jaga nih. Kita dapat informasi gitu kan, oh Kiai anu begini-begini. Kita tidak tabayun, lalu kita laporkan lagi. Nah, kita ini pembohong, kata Nabi. Ya, padahal kembali yang namanya berita itu apa? Ma fihi na'am wala. Berita itu adalah sesuatu yang mengandung ya dan tidak. Nah, inilah makanya Allah perintahkan tabayun ini. Jangan sampai kita mengatakan ya, sebenarnya ini tidak seperti itu, atau sebaliknya. Dan kalau sudah itu, namanya kita ghibah. Sudah menggunjing kita ini, sudah menggunjing. Lah, kalau yang digunjing ini orang awam masih mendingan. Kalau yang digibah, yang digunjing itu ulama, Allah marah besar Allah. Ya. Ini hati-hati dalam hal ini. Sekali lagi saya bukan ngebelain Kiai Said, Syafi'i, Ma'arif, tidak saya ke sana, tidak, ya. Yang saya inginkan kita ini bersikap cerdas dalam menyikapi setiap berita, jangan sampai mudah kita diprovokasi gitu. Jangan sampai kita mudah diadu domba. Sekarang ini lagi diadu loh, ya. Dari dulu saya sudah mengatakan hati-hati kepada warga NU, sebab saya orang NU. Waktu itu saya jadi ketua Suriah, ya. Tapi di tingkat kecamatan. Kata saya, hati-hati, Anda jangan heran nanti kalau Kiai Said, kemudian Kiai itu mantan yang sebelumnya, aduh siapa namanya, Kiai Hasyim Muzadi, ya, Mas Dar Fuadi dan sebagainya, dibilang Syiah, jangan heran. Begitu juga nanti tokoh Muhammadiyahnya, ada juga yang kata, Anda jangan heran. Kemudian dari kalangan akademisinya, kalangan cendekiawannya, seperti misalnya Kiai Habib Quraisy Shihab dan sebagainya, kalau dibilang banyak Syiah, Anda jangan kaget. Karena apa? Memang ini ada upaya. Ada upaya kita ini mau menghancurkan organisasi Islam. Itu sudah dipahami oleh banyak tokoh kita. Musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang jelas. Awas kita ini jangan termakan karena isu-isu seperti ini, gitu. Nah, kembali kepada tadi, kalau datang berita dari orang fasik jelas. Nah, ini sekarang berita kita tidak tahu ini orang fasik, orang gemblung, orang gila, orang apa, kita tidak tahu kan berita ini. Lah kok bisa ditelan bulat-bulat? Ya Allah, saya prihatin sekali kalau ini terjadi. Nah, jadi bukan membela atau apa, mari kita cerdas menyikapi setiap berita, gitu ya. Dan jangan kita menyampaikan ya berita buruk tentang seorang ulama atau siapapun sebelum kita tabayun lebih dulu. Sebab kalau kita ternyata salah, apalagi yang kita gibah itu adalah ulama, kita khawatirkan ini menyebabkan murkanya Allah kepada kita. Karena ulama telah digunjing oleh kita. Ini kepada siapapun ya saya sampaikan seperti ini. Itu demikian ya jamaah rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Kemudian menghiasi hati kita dengan akhlak yang mulia, membersihkan hati kita dari akhlak yang hina, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa rajana sira amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustadz Ahmad Jajri Khalil yang alhamdulillah kembali berkesempatan hadir di studio dan memberikan ilmunya untuk kita semua ikhwan akhwat, terutama tadi penjelasan mengenai mahabbah Rasul. Semoga kita ikhwan akhwat semuanya yang menyimak kajian yang disampaikan oleh beliau, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jajri juga, semoga kita termasuk hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Iwan Awad atas kebersamaannya. Mohon maaf ya tidak dapat kita bacakan SMS dari Iwan Awad semuanya. Seperti biasa karena keterbatasan waktu. Akhirnya saya Rizal Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Bang Fajar dan juga Bang Robi undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.